Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan kita senantiasa sehat walafiat. Mudah-mudahan kita selalu semangat. 1 jam ke depan kita akan belajar masalah pelajaran agama Islam. Hari ini kita akan bahas materi fikih, yaitu toharoh. Toharoh itu bersuci, dan ini materi yang sangat penting. Karena apa? Karena toharoh merupakan syarat rukun di hampir semua amaliyah ibadah. Masya sholato sampai jengking ketok bokongi, tapi ini toharoh ini nggak ada, maka sholat itu tidak akan diterima. Karena apa? Awai kotor kabeh. Karena itu ikuti dengan seksama, tulis dengan baik, supaya toharoh materi hari ini bisa difahami. Pelajaran toharoh kita mulai. Pertama yang akan kita bahas adalah pengertian toharoh. Toharoh itu apa sih? Kalau menurut bahasa, toharoh itu adalah suci, atau toharoh itu bisa dikatakan bersih. Itu menurut bahasa. Kalau menurut istilah, toharoh adalah satu cara atau perbuatan yang dilakukan seseorang dengan tujuan membersihkan diri dari pakaian, tempat, dari hadas, dari hadis, itu yang namanya toharoh. Karena toharoh ini adalah perbuatan untuk mensucikan diri, maka untuk bab toharoh ada 2 hal yang akan dibahas. Yang pertama adalah masalah air sebagai alat bersuci, dan yang kedua adalah seputar seputar najis. Kita awali dulu dengan pertama adalah pengertian najis. Najis itu apa? Najis itu kalau menurut bahasa adalah sesuatu yang dianggap kotor. Kayak dianggap kotor itu berarti ya tidak bersih, itu najis. Kalau menurut istilah, najis adalah sesuatu yang dianggap kotor oleh masalah syar'i. Tapi harus difahami, bukan semuanya yang kotor itu najis. Tapi kalau najis itu sudah pasti kotor. Kotoran yang tidak najis itu misalnya baju ini bau karena keringat, itu kotor, tapi tidak termasuk najis. Untuk pembahasan masalah najis itu ada 3. Yang pertama adalah najis mukhafafah. Najis mukhafafah itu najis ringan. Yang kedua adalah najis mughaladhah. Mughaladhah itu najis wis wabot, berat. Dan yang ketiga adalah najis mutawasito. Mutawasito ini sedang-sedang saja, bukan ringan, bukan berat, tapi najisnya sifatnya sedang. Itu namanya najis mutawasit. Kita awali dengan najis mukhafafah. Najis mukhafafah itu apa sih? Najis ringan. Najis ringan itu seperti kencing bayi laki-laki yang belum makan apa-apa selain susu, selain ASI, itu bisa dikatakan najis mukhafafah. Artinya ringan. Cara mensucinya cukup hanya dengan percikan air di tempat yang terkena najis. Nah, itu sudah bisa mensucikan najis mukhafafah. Sedangkan untuk bayi perempuan itu termasuk najis sedang, yang cara mensucinya bukan cuma mempercikkan air, tapi harus mengalirkan air di tempat yang terkena najis. Selanjutnya adalah najis mughaladhah. Najis mughaladhah itu najis berat. Yang termasuk najis berat adalah jilatan anjing atau babi. Makanya hati-hati kalau di rumahmu, di tetangga, di jalan kamu ketemu dengan anjing, itu hati-hati, karena najis yang dihasilkan dari anjing atau babi itu termasuk najis berat, yaitu najis mughaladhah. Cara mensucinya juga lumayan rodok rumit, ya. Harus bersuci 7 kali, dan yang terakhir itu diikuti atau memakai debu untuk sarana bersuci. Itu adalah cara mensucikan najis mughaladhah. Najis mutawasito. Najis mutawasito itu najis yang sedang-sedang saja. Yang termasuk najis mutawasito itu diantaranya adalah bangkai. Jadi bangkai hewan itu najisnya najis mutawasito. Bangkai yang tidak termasuk najis, tidak masuk kategori najis adalah bangkai ikan dan bangkai belalang. Seperti darah,
nanah, tahi, kencing dan lain sebagainya, atau sesuatu yang memabukkan, itu termasuk najis mutawasito. Setelah kita mengenal beberapa macam najis, maka berikutnya adalah kita mempelajari masalah air. Kenapa air? Karena air inilah sarana yang dipergunakan untuk bersuci, yaitu air. Air itu apa? Air adalah alat untuk bersuci, tapi tidak semua air itu bisa dipergunakan untuk bersuci. Karena itu berikutnya adalah akan saya macam air. Macam air itu ada 4. Yang pertama, termasuk hukumnya ya, macam-macam air dan hukumnya itu ada 4. Yang pertama adalah air mutlak. Air mutlak itu air yang suci dan bisa mensucikan. Yang kedua adalah air mustakmal. Air mustakmal itu air yang suci tapi tidak bisa untuk mensucikan. Ya, suci tapi tidak bisa mensucikan. Yang ketiga adalah air musammas, makruh. Air musammas itu air suci mensucikan, tetapi makruh untuk dipakai untuk bersuci. Dan yang keempat, yang terakhir jenis air dan hukumnya adalah air mutanajis, yaitu air yang telah bercampur dengan najis, itu termasuk air mutanajis. Demikian materi pada hari ini, semoga bisa difahami dan ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.